Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan Bu Dila di pelajaran matematika kelas 4. Di sini hari ini kita sudah sampai ke materi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan EPB. Sebelum kita mulai, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulla. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma fa'ni bima allamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Nah, teman-teman, kita akan membahas masih di materi bab 2, yaitu tentang KPK dan EPB. Baik teman-teman, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, kita akan menyelesaikan masalah faktor persekutuan terbesar atau yang lebih kita kenal FPB. Kedua, kita akan menyelesaikan masalah tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, ini ada contoh soal 1 dan contoh soal 2, yaitu tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan EPB dan KPK. Nanti akan kita bahas ya, dari soal pertama dan soal kedua nanti akan kita kenal bagaimana sih cara menentukan EPB dan KPK pada soal-soal tersebut. Sebelum kita mengerjakan soal tersebut, kita harus mengenal kata kuncinya atau diingat-ingat kata kunci untuk soal atau mengidentifikasi soal EPB atau KPK. Kalau soal itu berbentuk atau EPB, ciri-cirinya yang kita kenal atau kita harus ketahui, pertama, paling banyak. Ada kata-kata paling banyak. Kemudian ada kata-kata sama rata. Ada juga yang sama banyak, atau yang sebanyak-banyaknya, atau jumlah yang sama, atau jenis yang sama. Itu ciri-ciri kata yang dipakai atau digunakan pada soal EPB. Nah, lalu pada soal KPK itu ciri-cirinya ada kata-kata setiap titik-titik-titik sekali, kemudian bersama-sama, atau bersamaan, atau bersama lagi. Nah, itu adalah kata kunci untuk mengenal soal EPB atau KPK. Nah, teman-teman, kita akan membahas soal atau contoh soal yang pertama ya. Sebuah yayasan memberikan bantuan kepada panti asuhan anak-anak berupa baju sebanyak 36 potong dan celana sebanyak 54 potong. Jika setiap anak mendapat bagian yang sama, berapakah jumlah anak paling banyak yang mendapatkan bantuan? Dan berapakah jumlah baju dan celana yang diperoleh setiap anak? Itu kasus contoh soal pertama. Sekarang kita lihat contoh soal kedua. Pada tanggal 1 Maret 2016, Sony dan Bima datang bersama-sama untuk latihan bulu tangkis. Sony latihan bulu tangkis setiap 15 hari sekali, sedangkan Bima setiap 10 hari sekali. Pada tanggal berapakah mereka akan datang bersama-sama lagi untuk kedua kalinya? Oke teman-teman, mari kita simak ya. Untuk menyelesaikan soal cerita ini, kita menentukan EPB dan KPK dari 36 dan 54. Nah, pertama, faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Faktor dari 54 adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, dan 54. Nah, faktor persekutuan dari
36 dan 54 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Jadi EPB dari 36 dan 54 adalah 18. Nah, jadi jumlah anak yang paling banyak mendapatkan bantuan adalah 18 orang. Karena 36 dibagi 18 sama dengan 2 dan 54 dibagi 18 sama dengan 3, jadi setiap anak memperoleh 2 baju dan 3 celana. Nah, di sini Sony dan Bima bersama-sama latihan bulu tangkis pada tanggal 1 Maret 2016. Jadwal latihan Sony adalah 15 hari sekali, sedangkan jadwal latihan Bima adalah 10 hari sekali. Faktorisasi prima dari 15 adalah 3 dikali 5. Sedangkan faktorisasi prima dari 10 adalah 2 dikali 5. Jadi KPK dari 15 dan 10 adalah 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 30. Dengan demikian, Sony dan Bima akan latihan bersama-sama lagi untuk kedua kalinya pada 30 hari setelah tanggal 1 Maret 2016. Kalau kita menggunakan pohon faktor, di sini ada pohon faktor dari 15. Jadi 15 kita bagi 3 hasilnya 5. Oke. Faktorisasi prima dari 15 adalah 3 dikali 5. Sedangkan pohon faktor dari 10, kita mulai dari 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi faktorisasi prima dari 10 adalah 2 dikali 5. Nah, sekarang kita coba latihan soal ya. Soal yang pertama, seorang dermawan membagikan 144 buku dan 120 pensil kepada beberapa siswa. Jika setiap siswa mendapat bagian yang sama, berapakah jumlah siswa paling banyak yang mendapat bagian? Kemudian soal yang kedua, pada suatu hari, Bu Fatimah dan Bu Siti belanja bersama-sama di pasar. Bu Fatimah belanja setiap 15 hari sekali, sedangkan Bu Siti setiap 25 hari sekali. Setelah berapa harikah Bu Fatimah dan Bu Siti akan belanja bersama-sama lagi untuk kedua kalinya? Oke, cara menyelesaikannya yang pertama 144 kita bagi 2 hasilnya 72. Kemudian 120 kita bagi 2 hasilnya 60. Kenapa ada lingkaran? Karena 144 dengan 120 bisa dibagi 2. Jadi kita lingkari 2 yang pertama. Kemudian dari hasil 72 kita bagi 2 lagi, maka ketemu hasilnya 36. Kemudian 60 kita bagi 2 lagi, ketemu hasilnya 30. Karena dua-duanya bisa dibagi 2, maka 2 yang kedua kita lingkari. Kemudian dari 36 kita bagi 2 lagi, hasilnya 18. Dan 30 kita bagi 2 lagi, hasilnya 15. Nah, karena 36 dan 30 masih bisa dibagi 2, maka 2 yang ketiga kita lingkari. Kemudian kita lanjut ke angka 18. 18 kita bagi 2, masih bisa 9 hasilnya. Tapi 15 tidak bisa dibagi 2, maka kita tulis kembali 15. Jadi 18 dibagi 2 hasilnya 9 bisa, 15 dibagi 2 kan nggak bisa, tetap kita tulis angka 15. Nah, dari 9 itu dan 15, karena dari 18 dan 15 karena tidak bisa dibagi 2, jadi 2 yang keempat tidak kita lingkari. Kemudian dari 9 kita bagi ke 3, hasilnya 3. Dari 15 kita bagi ke 3, hasilnya 5. Dari 9 dan 15 bisa dibagi 3, berarti 3 yang pertama kita lingkari. Lanjut, dari 3 kita bagi 3 lagi, hasilnya 1. Nah, kemudian dari 5 kita bagi ke 3, karena tidak bisa, hasilnya tetap 5. Nah, kemudian dari 1 kita bagi 5, hasilnya 1, karena 1 dibagi 5 nggak bisa, tetap kita tulis angka 1. Nah, dari 5 dibagi 5, hasilnya 1. Jadi EPB dari 144 dan 120 adalah yang kita lingkari ya. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3.
Nah, kalau 2 dikali 2 dikali 2, 2-nya ada 3 kali, berarti kita pangkatkan. 2 pangkat 3 dikali 3. 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. 2 dikali 2 dikali 2. 2 kali 2, 4. 4 dikali 2, 8. Nah, setelah itu 8 kita kalikan ke 3, maka ketemu hasilnya 24. Ya, jadi teman-teman lingkarilah faktor-faktor prima yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. EPB diperoleh dengan mengalihkan semua faktor prima yang dilingkari. Jadi, banyaknya siswa yang mendapat bagian yang sama ada 24. Nah, sekarang kita menyelesaikan soal yang kedua, yaitu KPK ya. Kita lihat 15 kita bagi 3 hasilnya 5. Kemudian 25 kita bagi 3, karena tidak bisa kita tulis lagi kembali 25. Dari 5 kita bagi 5 dapat 1. Sedangkan 25 kita bagi 5 hasilnya 5. Oke, kemudian 1 kita bagi 5 lagi tetap tidak bisa kita tulis 1. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Jadi KPK diperoleh dengan mengalihkan semua faktor prima pembagi. 3 dikali 5 dikali 5. 3 dikali 5 hasilnya 15. 15 kita kalikan 5, maka ketemu hasilnya 75. Jadi, Bu Fatima dan Bu Siti akan ke pasar bersama-sama lagi untuk kedua kalinya setelah 75 hari. Nah, sekarang kita ke refleksi. Ada 2 lampu kedip. Warna merah berkedip tiap 20 detik. Lampu hijau berkedip tiap 24 detik. Jika kedua lampu dinyalakan bersama, maka kapan keduanya akan menyala bersama-sama? Tulis jawaban kalian di buku tulis, kemudian foto jawaban kalian di kolom tanggapan atau komentar. Jangan lupa upload fotonya tidak boleh miring ya. Terima kasih. Alhamdulillah teman-teman, semoga materi yang Ibu sampaikan bermanfaat dan dapat membantu kalian dalam belajar. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan kalian ya. Alhamdulillah teman-teman, demikianlah materi yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Budila mohon maaf. Mudah-mudahan yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian dan bisa membantu belajar kalian dari rumah. Nah, jangan lupa itu ada soal latihan, kerjakan di buku tulis kalian, kemudian menggunakan cara ya, kemudian difoto, tapi ngirimnya jangan miring ya, harus tegak lurus biar gampang dikoreksi atau mudah dikoreksi sama GBS matematika kalian sendiri. Nah, kemudian jangan lupa kita tetap berdoa, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semuanya ya. Budila mohon maaf. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.